Apa hubungannya ya seorang Deddy Corbuzier? Dia punya kompetensi apa seorang Deddy Corbuzier dalam konteks untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara? Contoh saja lah sekarang ada kasus Pagar Laut. Betul. Ya, ada kasus Pik 2 yang jelas merampas kedaulatan negara. Laut yang itu kewenangannya dapat negara yang diambil alih oleh korporasinya Aqua. Deddy Corbuzier kan nggak buka suara satu kalimat pun gitu. Sementara kita yang nggak dibayar, bukan staf dari Kementerian Pertahanan, kita bicara tentang bahaya proyek Pik 2 itu untuk kedaulatan negara kita gitu. Terus ngapain ngeluarin duit banyak hanya untuk bayar Deddy Corbuzier? Apa mau jadi buzzer di Kementerian Pertahanan? Agar kalau orang ngeritik Kementerian Pertahanan nanti dilawan oleh Deddy Corbuzier. Apa itu yang dimaksud kedaulatan negara itu? Melindungi negara dari kritikan rakyatnya, sementara membiarkan negara dirampok oleh oligarki gitu. Terus kan yang paling viral kan rencana PHK di sebelah BUMN, terutama TVRI. Iya. Sampai ada seorang penyiar TVRI di daerah mana itu kan curhat. Iya. Pengetatan anggaran dalam rangka untuk memenuhi program makan siang gratis. Tapi orang tuanya di PHK sehingga anak itu makan siang gratis di sekolah, pulang nggak bisa makan sore, malam dan seterusnya. Yang terakhir TVRI dipanggil, akhirnya dibatalkan rencana PHK sebelah karyawan TVRI ya kan. Nah itu yang kita tahu kan begitu. Nah paradoksnya kalau memang mau konsisten pengetatan anggaran, tentu selain ya memangkas alokasi anggaran kementerian dan lembaga yang saat ini sudah dilakukan ya, dalam rangka biar ada selisih cuan untuk dialokasikan untuk program makan siang gratis gitu. Tentu kan cara yang lain juga dengan tidak membuat pengeluaran pos-pos pengeluaran baru kecuali apa yang sudah dialokasikan. Lah kemarin kan Sabri Samsudin mengangkat 5 staf Kementerian Pertahanan, diantaranya adalah Letkol tituler giveaway, Letkol giveaway ya, Deddy Corbuzier sebagai staf Kementerian Pertahanan. Kan itu jelas berkonsekuensi pada pengeluaran anggaran. Artinya kan ada anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar staf-staf ini. Artinya kan nggak sejalan, satu sisi diketatkan, sisi yang lain sesuatu yang tidak urgent. Bahkan mengeluarkan anggaran untuk staf-staf seperti ini kan anfaedah sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tupoksi ya di Kementerian Pertahanan yang punya fungsi untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara gitu ya. Kan apa hubungannya ya seorang Deddy Corbuzier? Dia punya kompetensi apa seorang Deddy Corbuzier dalam konteks untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara? Contoh saja lah sekarang ada kasus Pagar Laut. Betul. Ya, ada kasus Pik 2 yang jelas merampas kedaulatan negara. Laut yang itu kewenangannya dapat negara yang diambil alih oleh korporasinya Aqua. Deddy Corbuzier kan nggak buka suara satu kalimat pun gitu. Sementara kita yang nggak dibayar, bukan staf dari Kementerian Pertahanan, kita bicara tentang bahaya proyek Pik 2 itu untuk kedaulatan negara kita gitu. Terus ngapain ngeluarin duit banyak hanya untuk bayar Deddy Corbuzier? Apa mau jadi buzzer di Kementerian Pertahanan? Agar kalau orang ngeritik Kementerian Pertahanan nanti dilawan oleh Deddy Corbuzier. Apa itu yang dimaksud kedaulatan negara itu? Melindungi negara dari kritikan rakyatnya, sementara membiarkan negara dirampok oleh oligarki gitu. Nggak ada kaitannya. Fungsi Deddy Corbuzier itu apa? Kalau dia bikin podcast yang menarik publik dengan viewer jutaan, iya itu keahlian dia. Tapi dalam konteks kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, tidak punya kompetensi dia gitu loh. Mau badannya gede segede gaban pun, kalau kita bicara tentang kedaulatan itu bicara tentang pemikiran, bagaimana pemikiran yang bisa menjaga kedaulatan bahkan meningkatkan pertahanan negara dalam konteks ya menjaga kedaulatan dalam wilayah, dan yang kedua dalam konteks eksistensi negara di antara negara dan bangsa-bangsa di dunia. Nyampe nggak narasinya Deddy Corbuzier itu? Sayang duitnya itu, mendingan kasih ke kita aja duitnya itu. Ya jelas kita sudah banyak berjuang dalam rangka membela negara tanpa diberi embel-embel staf. Terus tak, ya. jangan kiri, jangan terus Masih lurus ya. Oh iya, ini Tangerang ini nanti ya. Nah, jadi saya kira kontradiktif ya antara kebijakan pengetatan anggaran, dan ada satu fakta yang menarik kemarin, 3 hari yang lalu saya dicurhati
seorang PNS ASN di Kementerian Pertanian, bagian karantina barang-barang impor. Dulu ketika anggarannya masih lancar, seluruh prosedur karantina itu dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP ya. SOP. Di antaranya ya kalau ada barang masuk dari luar negeri di karantina, dicek di truk-truknya ya, di gudang-gudangnya secara fisik langsung untuk ngecek ada rayapnya enggak, ada kutunya enggak, ada bawa penyakit dari luar negeri enggak gitu. Memang ada anggaran untuk itu kan, harus kunjungan, transportasi macam-macam. Nah sekarang dalam konteks pengetatan anggaran, katanya nggak perlu kunjungan, cukup video call. Lah video call, lah apa bisa video call itu nanti kamera melihat ada kutu atau enggak? Ya beda lah pemeriksaan langsung dengan video call. Jadi akhirnya kan hal-hal yang sifatnya asasi dikorbankan hanya dengan untuk memenuhi hajat makan siang gratis. Udahlah nggak usah diadakanlah makan siang gratis itu. Rakyat juga paham bahwa kampanye pilpres itu hanya kampanye kebohongan. Nggak dipenuhi juga nggak apa-apa Pak Prabowo, daripada hanya demi makan siang gratis, kemudian hal-hal yang krusial yang berkaitan dengan pemerintahan itu dikorbankan, pelayanan rakyat itu dikorbankan. Iya. Ngapain gitu loh? Ngangkat-ngangkat Deddy Corbuzier sebagai staf ahli Kementerian Pertahanan. Iya. Itu. Oke, kalau gitu kita kesimpulannya bahwa ini ada kontradiktif ya. Di satu sisi ada pengetatan anggaran, di sisi yang lain itu juga membuang-buang anggaran, secara bahasanya gampangnya begitulah ya, dengan mengangkat staf-staf baru yang ini. Kalau kita bicara soal ketahanan negara, saya pikir kompetensinya masih banyak yang jauh lebih hebat daripada Bung atau Bapak Deddy Corbuzier. Nah, emang seberapa krusial sih, Ustadz, kalau kita bicara soal ketahanan negara hari ini yang kemudian harus menambah staf baru, misalnya Bapak Deddy Corbuzier dan yang lain, itu sebagai apa selain Deddy Corbuzier tuh? Soal apa itu? Sebenarnya kalau isu kedaulatan memang isu krusial, substansial dan penting. Tetapi penambahan staf ahli ini tidak ada kaitannya dengan fungsi yang penting tadi. Kenapa? Karena fungsi yang penting terkait bagaimana kita menjaga kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara itu tidak akan terwujud ketika hanya melantik staf. Justru hari ini yang penting itu bagaimana mengontrol ya organ-organ negara yang sudah ada itu bertindak sesuai dengan tupoksinya. Misalnya dalam kasus pagar laut, agar kedaulatan negara terjaga apa? Ya disuruh diusut pagar laut yang di PIK 2 itu, yang di Laut Banten itu. Jangan sampai hari ini kasus pagar laut itu nggak ada satupun yang ditangkap pemagarnya itu siapa. Itu kan berarti kedaulatan negara udah dirongrong. Itu kan berarti nggak ada pertahanan negara. Iya. Dan itu nggak akan selesai dengan staf. Mau berapapun staf diangkat nggak ada fungsinya itu, anfaedah. Justru negara harus mendorong lembaga-lembaga negara yang ada kewenangan dalam konteks ancaman kedaulatan negara atas pagar laut itu difungsikan. Misalnya ya Kementerian KKP segera kerja, jangan menterinya malah ngeles ditanya tentang pagar laut jawabnya lu sekarang kan sudah masalah gas LPG. Ya Allah. Nah itu menteri apaan itu, Sakti Ayu Trenggono, nggak ada sakti-saktinya gitu ya. Dan kepolisian juga masalahnya pagar laut sekarang fokusnya ngurusi sertifikatnya. Lah memangnya pagar lautnya mau dianggap bukan kejahatan? Kalau memang pagar laut bukan kejahatan, ya jangan dicabut. Berarti yang mencabut itu melakukan tidak kejahatan. Nah kalau sekarang faktanya sudah dicabut karena itu tak berizin, berarti itu kejahatan. Kejar siapa yang masang itu. Nah ini naga-naganya memang mau menghindari menindak pagar laut, karena kalau pagar laut ditindak bisa terhubung kepada aguan, karena ada Angcun ya, ada Menor Mehmet, ada alihannya Piali Jaya. Nah tapi kalau langsung ke sertifikat laut kan paling yang dikorbankan lurah kohot, staf desa, orang-orang yang dicatat namanya, BPN dan sebagainya. Itu harusnya kalau mau bicara serius tentang kedaulatan negara. Tapi kalau konteksnya adalah bagi-bagi rezeki karena sudah diperkuasa, karena dulu jadi Corbuzier bantu kampanye pilpres, ya silakan saja. Tapi saya minta jujur aja, judulnya bukan staf ahli, ini staf bagi-bagi bagi-bagi jatah kursi gitu aja. Staf bagi jatah-jatah kursi. Kan kita nggak akan marah ya wajar. Kalau saya nggak dapat kan wajar karena saya nggak membantu gitu loh.
Deddy Corbuzier dapat ya wajar karena dia membantu. Udah gitu aja, nggak usah pakai judul staf ahli apaan. Oke, Sat. Ini kiri ya, apa kanan? Masih apa, lurus? Bang? Kiri. Coba Ambil kita kiri. lihat pendekat. Ya, ambil kiri. Oh iya, ini IKEA ya. Nah, betul. Kiri. Habis ini tinggal lurus terus kita Udah. keluar baru Serang. Oke. Aman udah. Oke, kalau gitu sejauh ini seperti apa sih, Stat? Kalau kita lihat dinamikanya soal kedaulatan terutama yang terjadi di Tangerang ya, dan kita juga perlu prihatin di daerah-daerah yang lain juga ya, Stat ya. Kan proyek PSN yang ugal-ugalan yang melibatkan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan kan bukan hanya di Tangerang ya, di tempat yang lain juga banyak ya. Betul. Nah, ini kan tentu menjadi ancaman juga, belum lagi kalau kita lihat ini ada dugaan tadi ya disebutkan oleh Bung Ahmad Khazainuddin tadi ada upaya kolonialisasi ya dari sejumlah masyarakat etnis tertentu yang nanti akan berduyun-duyun untuk masuk ke negeri kita. Nah, ini secara analisis politik dan antisipasi ke depan nih Bung Ahmad Khazainuddin harusnya seperti apa nih, Bang? Ya, hari ini yang membuka benteng pertahanan negara agar dikuasai oleh asing dan asing itu bukan penjahat, justru negaranya sendiri. Oh iya, Justru negaranya sendiri. Lurus. Yaitu apa? Dengan proyek PSN yang menyebabkan korporasi asing-asing menguasai kekayaan kita dan menyebabkan TKA masuk ke wilayah kita. Dia bisa cari makan di kampung-kampung kita, di tanah-tanah kita, di tambang-tambang kita. Itu kan berarti apa? Alih-alih negara menjaga kedaulatan negara, justru negara sendiri yang membuka benteng pertahanan kedaulatan negara dengan apa? Dengan dalih investasi, dengan dalih proyek strategis nasional yang akhirnya apa? Kekayaan negara, kekayaan rakyat, ya, tanah milik negara, tanah milik rakyat akhirnya apa dikuasai oleh korporasi asing dan kedaulatan negara hilang, kedaulatan rakyat hilang. Yang mendapat manfaat dari bumi, air dan kekayaan yang terkandung di wilayah NKRI ini bukan lagi negara atau juga rakyat, justru korporasi asing dan asing. Contoh, nikel kita berapa? Banyak sekali, tapi yang dapat manfaat siapa? Perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan-perusahaan swasta. Ya ada yang dapat manfaat siapa? Pejabat ya, karena mereka dapat rente, karena mereka melayani kepentingan oligarki. Tapi rakyat mayoritasnya sengsara menderita. Coba kita nikel banyak, timah banyak, triliunan hasilnya, ratusan bahkan ribuan triliun. Rakyatnya kebagian apa? Kebagian kerusakan lingkungan, jalan yang rusak, polusi, penyakit, konflik sosial. Kenapa? Ya karena lahan-lahan rakyat itu digusur, diambil oleh korporasi. Nah, cara menggusurnya menggunakan alat negara, polisi yang dipakai. Nah, kalau begitu siapa sebenarnya yang mengancam kedaulatan negara? Ya negara itu sendiri, dalam pengertian negara itu sendiri adalah pejabat-pejabat korup hari ini, pejabat-pejabat khianat kali ini yang punya kebijakan yang justru membuka benteng pertahanan kedaulatan kita agar bisa leluasa dimasuki oleh kepentingan asing dan asing. Nah, Cina terutama kekuasaan Republik Rakyat Cina yang masuk ke lini kehidupan berkebangsaan di kita udah terlalu jauh. Contoh PIK 2 itu kan sebagai bukti nyata ya kedaulatan kita dulu dirongrong oleh oligarki Aguan dan kawan-kawan. Apa fungsi negara? Apakah menegakkan kedaulatan negara, melindungi rakyat? Enggak. Nyari pemagar laut, pelaku pemagar laut sampai hari ini udah sebulan aja kagak ketemu. Padahal lautnya itu yang dipagar punya bukan semeter 2 meter, 30 kilometer persegi. Padahal undang-undang untuk menjeratnya itu banyak sekali. Di antara pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau Undang-Undang Lingkungan Hidup. Itu ancaman pidana minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun dan denda minimum 3 miliar, maksimum 10 miliar. Kan dapat duit banyak negara kalau menerapkan pasal itu. Kenapa nggak dikejar dengan pasal itu? Malah KKP bilang ya denda berapa? 18 juta perak per kilometer. Sampai hari ini pun denda itu nggak dibayar. Kenapa? Karena pelakunya nggak ketahuan sampai hari ini. Parah nggak itu? Siapa yang bersalah? Ya Kementerian KKP sendiri, Sakti Waitengkono sendiri. Malah dia katakan sekarang, oh sekarang kan udah selesai. Sekarang masalahnya LPG.
Mana selesai? Orang sampai hari ini belum ada yang bayar denda. Kenapa nggak ada yang bayar denda? Karena sampai hari ini belum ketahuan siapa yang masang pagar itu, gitu loh. Ini kan kita dibodoh-bodohin oleh pejabat-pejabat korup itu. Jadi janganlah bicara tentang kedaulatan pertahanan kalau praktiknya justru ya pejabat itu sendiri yang membuka benteng kedaulatan dan pertahanan negara untuk dijajah oleh oligarki. Begitu.